Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisya Febriandi dengan NIM 20231086, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, akan mempresentasikan artikel penelitian sederhana tentang permasalahan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar ekologi dengan dosen pembimbing Dr. Skunda Dilyarosta MPD. Judul artikel saya adalah Analisis Pengolahan Sampah Plastik di Payakumbuh. Latar belakang penelitian ini adalah sampah plastik merupakan jenis sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan begitu saja, sehingga butuh waktu yang lama untuk menguraikannya. Sampah plastik dapat tercemar karena banyaknya masyarakat yang menggunakan bahan-bahan rumah tangga dengan berbahan plastik, sehingga seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk akan mengancam sumber daya alam dan ekosistem. Sampah akan terus diproduksi dan tidak akan pernah berhenti selama manusia masih ada. Jumlah sampah yang dihasilkan oleh penghuni bumi akan semakin meningkat. Sampah merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari adanya aktivitas manusia dan volumenya berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Apabila ditangani secara efektif dan efisien, eksistensi sampah di alam tentu akan berbalik, menghancurkan kehidupan di sekitarnya. Oleh karena itu, penggunaan plastik dapat dikatakan tidak bersahabat ataupun konservatif bagi lingkungan apabila digunakan tanpa batasan tertentu. Secara langsung dan tidak langsung, sampah plastik dapat mempengaruhi organisme hidup di seluruh ekosistem, termasuk dampak yang semakin besar pada kehidupan darat dan laut pada skala mikro dan makro. Ketergantungan manusia pada konsumsi plastik meningkat setiap tahun, karena plastik merupakan material yang ringan dan fleksibel serta relatif murah dan tahan lama. Pelarangan plastik idealnya perlu diimbangi dengan pengelolaan sampah dan insentif finansial untuk mengubah kebiasaan konsumen dan pelaku industri, sehingga nantinya dapat didorong terbentuknya modal sirkular dalam produksi plastik. Penulisan artikel ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak dari plastik serta bagaimana cara pengolahan sampah plastik khususnya di Payakumbuh. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskripsi, yaitu dengan penelitian kajian pustaka yang akurat dan sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan plastik, ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan karena plastik itu sendiri sangat sulit terurai. Langkah yang tepat digunakan dalam mengatasi ini adalah dengan mengelolanya atau mendaur ulang sampah tersebut sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Berdasarkan laporan United Nations Environment Program atau UNEP tentang plastik sekali pakai, lebih dari 400 juta ton plastik diproduksi pada tahun 2015. Dari jumlah tersebut, 36% diantaranya untuk kantong kemasan sekali pakai yang kerap kita temui setiap hari. Sebuah studi dari Environment Agency, lembaga lingkungan Inggris, menjabarkan kalaupun plastik memiliki dampak lingkungan terkait potensi pemanasan global, masih lebih baik dibanding kantong lain yang menjadi substitusinya. Hal ini dilihat dari proses produksi sampai dikonsumsi. Kantong kertas misalnya, harus dipakai setidaknya 3 kali agar memiliki dampak lingkungan yang setara dengan kantong plastik. Sementara tote bag yang berbahan kain bahkan harus digunakan kembali sampai 131 kali agar memiliki nilai dampak lingkungan yang setara dengan kantong plastik. Produksinya butuh energi dan air yang lebih banyak dan juga bobotnya lebih berat. Jadi bergantung dari mana asalnya dibuat akan berdampak pada lingkungan juga dalam distribusinya ke toko-toko, kata pakar pengelola lingkungan, Profesor Margaret Bates kepada BBC pada tanggal 5 bulan November tahun 2019. Sementara jika mau menelisik dari sejarahnya, kantong plastik dibuat untuk menyelamatkan bumi.
Pada tahun 1959, insinyur asal Swedia bernama Sten Gustaf Thulin menciptakan kantong plastik sebagai alternatif dari kantong kertas. Produksi kertas yang mendorong penerbangan pohon di hutan dinilai berbahaya bagi lingkungan. Kantong plastik yang lebih kuat dan tahan lama diproyeksikan dapat dipakai berulang kali, sehingga lebih menarik dibandingkan kantong kertas. Cara termudah dan paling jelas untuk menghilangkan limbah plastik di masa depan adalah dengan mengurangi atau menghentikan sama sekali membeli produk yang menggunakan plastik. Perlu dicatat bahwa pengelolaan limbah plastik adalah tantangan terbesar di seluruh dunia dan menghancurkan ekosistem lingkungan kita. Ada banyak teknologi modern yang terkait dengan sistem pengelolaan limbah plastik. Teknologi ini dapat memberikan kita solusi yang lebih baik untuk mengelola limbah plastik, dan penggunaan teknologi modern dapat mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar dan gas. Penelitian ini menggali kesadaran warga tentang pengelolaan sampah. Produksi sampah di Kota Payakumbuh setiap harinya mencapai 78 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 65% atau 50,7 ton merupakan sampah rumah tangga dan 35 atau 14,3 ton persen adalah sampah plastik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Payakumbuh, Dafrul Pasti, mengatakan bahwa khusus untuk sampah plastik yang produksinya perharinya yaitu sekitar 14,3 ton, tahun ini akan ditargetkan sudah bisa terkelola sebesar 30%. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya curah hujan sejak beberapa bulan belakangan. Kepala DLH Kota Payakumbuh menyebutkan, sampah Kota Payakumbuh dalam satu bulan mencapai 2.200 ton. Dari data yang ada, memang ada kenaikan volume sampah. Biasanya kalau kemarau sampah per bulan hanya 2.000 ton, atau sekitar 66 sampai 68 ton per hari. Agar tidak terjadinya banjir di musim penghujan, ia mengimbau agar masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Jangan karena ingin menuntaskan sampah di rumah tangga sendiri, kita membuang sampah ke gorong-gorong, karena bisa menjadi akan membuat permasalahan di kota. Pada indikator kinerja dalam kebijakan dana insentif daerah, pada poin ke-11 dimasukkan terkait pengelolaan sampah dengan target pencapaiannya 30%. Dan kalau itu bisa dipenuhi, dana insentif untuk daerah dari pengolahan sampah ini akan diberikan sebesar 9 miliar. Tujuannya tentu untuk mengurangi sampah plastik, sehingga pencemaran lingkungan bisa dikurangi, ungkap Dafrul Pasti pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN di Balai Kota Payakumbuh. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Payakumbuh akan menggiatkan pengolahan sampah di kelurahan-kelurahan melalui pendirian bank sampah. Kurangilah gaya hidup konsumtif itu. Dengan demikian, sampah plastik juga akan dikurangi secara keseluruhan. Sementara itu, Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menyebut di Payakumbuh sendiri sudah ada Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Pada peringatan HPSN tersebut juga dilakukan pameran produk daur ulang sampah, penukaran sampah dengan bibit tanaman, dan penyerahan penghargaan adiwiyata terhadap SMKN 1 Payakumbuh, SMPN 9 Payakumbuh, SDN 03 Payakumbuh, SDN 45 Payakumbuh, dan SDN 62 Payakumbuh yang dinilai mampu melakukan pengelolaan sampah. Tujuan pengelolaan sampah adalah supaya sampah memiliki nilai ekonomi atau merubahnya menjadi bahan yang tidak membahayakan. Di Kota Payakumbuh sudah disediakan tonggak untuk mengangkut sampah yang dibuat dari besi dan diletakkan di dekat jalan halaman rumah, dan setiap 2 kali sehari tim sampah datang untuk mengambil sampah tersebut sehingga tidak akan berserakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Masalah sampah plastik adalah masalah yang cukup serius dan sulit diatasi. Hal ini disebabkan karena hidup manusia yang serba praktis dan didukung dengan pola hidup konsumtif, sehingga tidak dapat mengontrol penggunaan plastik. Pengelolaan sampah plastik sudah diterapkan walaupun belum sempurna karena masih kurangnya kesadaran masyarakat. Akan tetapi, cara-cara pengelolaan sampah plastik tersebut sudah efektif dan efisien diterapkan dalam lingkungan masyarakat karena caranya yang sangat mudah, yaitu dengan penyerapan bank sampah, mendaur ulang sampah plastik,
dan menggunakan sampah tersebut menjadi alat yang berguna dalam kehidupan sehari-hari sehingga memiliki nilai ekonomis. Berikut adalah referensi dalam pembuatan artikel ini, yaitu dari Langgam It, News on Air ACID, Pos Metro Padang Koit, dan Suara.com. Baiklah, demikianlah artikel penelitian tentang analisis pengelolaan sampah plastik ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.